Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih untuk kamu yang sudah klik video ini. Jumpa lagi seperti biasanya bersama aku Cahyo di konten reaction video. Nah, kali ini guys aku akan reaction video alur cerita film Waktu Maghrib guys ya. Film ini film yang sedang booming guys di Indonesia ya. Penayangannya ini udah mencapai 1,5 juta lebih guys ya, sehingga saat ini di bioskop guys. Nah, sekarang ini aku mau lihat dulu untuk alur cerita filmnya guys ya. Waktu Maghrib, langsung aja deh guys ya. Kita mulai guys, let's play. Oke. Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Mati luwih bedhe kanggo kowe. Wah, sumpah beringas. Mamang Story. Oke guys. Mitos munculnya makhluk halus ketika waktu maghrib banyak dijadikan inspirasi bagi para penulis film dalam membuat sebuah karya. Di tahun lalu ada sebuah judul film Menjelang Maghrib. Kemudian beberapa bulan yang lalu baru saja rilis film Jailangkung Sandekala yang membahas tentang sosok hantu tinggi yang mana selalu menculik anak-anak ketika waktu maghrib. Nah, tidak lama dari itu, di bulan Februari ini telah rilis sebuah film horor terbaru yang mengangkat tema yang sama. Film itu berjudul Waktu Maghrib. Hai Lur, Wilujeng Sumping di channel Mamang. Kali ini kita akan ulas film Waktu Maghrib. Waktu Maghrib. Oke guys, kita dengerin ya. Identitas film, oke. Film ini diproduksi oleh Rapi Film, disutradarai oleh Siddhartha Tata dan diproduseri oleh Gopete Samtani. Berdurasi 104 menit dan tayang perdana pada tanggal 9 Februari 2023. Diperankan oleh beberapa artis cilik, di antaranya Ali Fikri yang mana dia juga sempat berperan menjadi Miko di film Kuntilanak Universe. Terus ada Bima Sena, lalu Nafisa Fathia yang sebelumnya jadi Nina di Pengabdi Setan 2. Iya. Kemudian, untuk aktris dewasanya ada Aulia Sarah. Di film sebelumnya, dia telah berhasil menjadi si hantu cantik Badarauhi yang menghantui anak-anak KKN di Desa Penari. Tapi kali ini, dia berperan sebagai Buworo, yang mana berkebalikan. Sekarang giliran dialah yang dihantui oleh sosok hantu yang muncul pada waktu maghrib itu. Nah, setelah tahu siapa saja pemerannya, sekarang kita langsung masuk aja ke sinopsis filmnya. Oke, sinopsis. Oke. Main kan ya, biasalah anak-anak kan. Talia, wes Rocky. Oh, udah kayak gini udah pulang lah. Pulang dulu sana nanggung. Kok gitu sih? Nanti kalau aku diculik demet piye? Di desa Jati Jajar, Wono Asri, Wati, Karta, dan Derajat tengah asik bermain di lapangan. Menjelang maghrib, Wati mengajak kedua temannya untuk pulang. Namun, karena Karta dan Derajat masih asik bermain, mereka menolak ajakan itu. Wati pun memilih untuk pulang sendiri saja. Di pertengahan jalan, saat melewati hutan, sesuatu menarik tubuh Wati. Hal serupa dialami oleh Karta yang masuk ke hutan untuk mengambil tongkat mainan yang masuk ke dalam lubang. Sesuatu menarik tangannya hingga salah satu jarinya terputus Lur. Kejadian itu pun menggemparkan warga desa. Pada akhirnya Karta ditemukan selamat sementara Derajat tewas. Wati sendiri menghilang entah kemana. Sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Sejak saat itu, warga desa semakin ketakutan berkeliaran rumah di waktu maghrib. 30 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan 3 orang anak, Adi, Saman, dan Ayu. Mereka bertiga adalah teman sekelas. Karena sering terlambat, Saman dan Adi jadi langganan dimarahi oleh Buworo,
guru mereka yang galak. Saman juga Jadi ingat sering waktu lupa mengirim kecil. madu ke warung Pak Marto, yaitu ayahnya Ayu. Padahal uang hasil penjualan madu tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saman sehari-harinya. Alhasil, Samiun, kakaknya Saman yang setiap hari banting tulang mencari madu di hutan, selalu memarahinya. Bahkan dia pun tidak jarang main tangan. Saman tidak mau mengecewakan kakaknya lagi. Dia berencana besok sebelum berangkat sekolah akan mengantarkan madu dulu ke warung Pak Marto. Tetapi harapan tak sesuai rencana. Keesokan harinya, lagi dan lagi, Saman terlambat bangun pagi sehingga buru-buru pergi ke sekolah karena takut dihukum Puworo. Pada akhirnya, Saman tetap telat dan madu itu pun tidak sempat diberikan kepada Pak Marto. Saman meminta izin pada Buworo untuk mengirimkan madu ini dulu ke warungnya Pak Marto. Nanti setelah selesai, dia akan balik lagi ke sekolah untuk menjalankan hukumannya. Tetapi dengan tegas, Buworo menjawab tidak. Buworo sangat kesal karena Saman dan Adi sering terlambat. Dalam perjalanan pulang, Saman begitu kesal pada Buworo. Gara-gara dia, akhirnya madu ini tidak sampai ke warung Pak Marto. Bisa-bisa dia mati di tangan kakaknya malam ini. Saman pun berandai-andai, hidupnya pasti lebih tenang jika Buworo mati saja. Nih, kalau perlu ya, si guru bajigur itu nggak cuma minggat, biar mati sih, San. Oh, Mak. Muncungmu itu sama. Kalimat itu diucapkan tepat ketika azan maghrib berkumandang. Di saat bersamaan, Buworo pun diteror oleh hantu berwajah menyeramkan. Hingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Sejak saat itu, Saman yang merasa bersalah menjadi pendiam. Saman rasa Buworo mati karena ucapannya. Di kemudian hari, sosok hantu berseragam guru alias hantu Buworo pun mulai mengganggu anak-anak di sekolah. Oh, gentayangan Buworonya guys. Hah, astagfirullahaladzim. Kaget aku guys. Astagfirullahaladzim. Boleh juga jam scare-nya. Tar, jangan kaget. Allah. Suatu ketika, sosok hantu yang sama dengan sosok pembunuh Buworo datang dan merasuki Saman. Oh, kerasukan ya guys. Sementara itu, Samiun datang ke warung Pak Marto untuk menagih uang madunya. Bukannya uang yang ia dapatkan, tetapi malah sebuah kekecewaan. Samiun baru mengetahui bahwa si Saman tidak pernah mengirimkan madunya ke warung Pak Marto. Samiun yang geram datang ke rumah dengan emosi yang tinggi. Dia berniat akan menyiksa si Saman. Dalam kondisi kerasukan, karena terbawa emosi juga, Saman pun langsung membunuh kakaknya itu. Iya, tadi kan dia lagi kerasukan. Kemudian Saman kabur. Saman pun membunuh ayam-ayam milik tetangga. Lalu dia meneror Pak Marto dengan botol berisi darah ayam.
Akhirnya Saman ditangkap oleh warga dan dikurung di gudang milik Pak Lurah. Beberapa hari kemudian, Saman pun ditemukan tewas gantung diri di gudang Pak Lurah. Guru pengganti Bu Woro datang. Namanya adalah Bu Ningsih. Sifatnya berbanding terbalik. Dia orangnya ramah, lembut, dan penyabar. Ketika Adi terlambat sekolah pun, Bu Ningsih tidak marah dan mempersilahkannya untuk masuk ke dalam kelas. Seneng kan? Nah, Dimarahin. sekarang giliran Adi yang kemudian dirasuki oleh hantu waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata guys. Udah kabur dong. Astagfirullah. Oh. Wah, astagfirullahaladzim. Asli. Oh, gila, keren film ini guys. Ketika itu, Ayu tengah akan pergi sholat maghrib ke masjid. Padahal ayahnya sudah melarang, karena kini tengah banyak kasus anak hilang di waktu maghrib. Ayu berkata jika ia niatnya baik, akan sholat berjamaah di masjid. Jadi ia yakin akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bermodalkan nekat, Ayu pun pergi dari rumahnya menuju masjid menggunakan sepeda. Tanpa disangka-sangka, di pertengahan jalan, dia melihat Adi baru saja membunuh seekor hewan menggunakan celurit. Secara perlahan, Adi mulai mendekatinya. Ayu pun tidak punya pilihan lain selain berlari. Kemudian Ayu meninggalkan sepedanya lalu berlari dengan kencang berusaha menyelamatkan diri. Jujur ini adalah adegan yang bikin greget ketika nonton filmnya. Adi berlari lebih cepat daripada Ayu, sementara Ayu berlari seperti di dalam mimpi. Larinya begitu sangat lambat dan hampir saja tersayat celuritnya Adi. Beruntung seorang ibu melihatnya, kemudian menyelamatkan Ayu dari kejaran Adi. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Teror tidak hanya sampai di situ. Adi pun menancapkan celuritnya ke pintu dan hampir mengenai kepala mereka berdua. Kemudian, sang ibu baru ingat jika pintu belakang belum dikunci. Ketika akan dikunci, sayangnya Adi lebih cepat. Dia berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Tetapi Adi hanya mengincar Ayu saja. Namun beruntung Adi berhasil dilumpuhkan. Ayu rasa ada yang tidak beres. Dia pun memutuskan pergi ke tengah hutan menemui pamannya. Ayu lantas mendapatkan informasi penting dari pamannya yang tinggal di tengah hutan. Yang tak lain, ternyata pamannya Ayu adalah Karta, anak yang jarinya putus 30 tahun lalu di waktu maghrib. Sejak saat itu, Karta menjadi agak gendeng. Selama bertahun-tahun lamanya, dia menyendiri di tengah hutan menjauhi keramaian. Dia selalu merasa ketakutan apabila waktu maghrib datang. Karta pun menjelaskan pada Ayu bahwa anak-anak di desa Jati Jajar dalam bahaya dan pelakunya adalah salah seorang yang tinggal di sana. Dapatkah mereka berdua menyelamatkan Adi dan desa Jati Jajar dari bahaya? Dan sebenarnya siapakah pelakunya?
Silahkan temukan jawabannya di bioskop terdekat kalian. Oke guys, harus nonton ini guys ya. Masih tanya kayaknya di bioskop kan guys. Tapi jauh. Oke guys, sudah selesai guys ya. Wah gila nih guys, bener-bener creepy, serem, ngeri guys. Bikin deg-degan lah sumpah guys. Padahal cuman alur cerita filmnya aja loh ini ya. Gimana nonton film aslinya guys ya, aduh. Serius guys, tapi ini ada hal yang harus keluruskan juga guys ya. Walaupun ya ini belum full film aku nonton kan, tapi dari cerita ini ya, cerita film ini kan ada satu hal yang meski menurut aku harus diluruskan yang mengenai waktu maghrib kan. Jadi memang kan kata Nabi kan kita pada saat waktu maghrib itu anak-anak ya. Anak-anak itu kan harus jangan sampai keluar rumah kan, jangan sampai keluar rumah. Di rumah jangan keluar rumah tuh, jangan di luar rumah tuh dari waktu maghrib sampai menjelang nanti awal masuk waktu isya gitu kan ya. Dan terus juga kita diperintahkan, disuruh Nabi itu tutup pintu jendela kita rapat-rapat gitu kan guys ya. Nah jadi memang kan guys yang namanya jin gitu kan, iblis, setan gitu kan memang ada guys ya, nyata gitu kan musuh kita guys ya. Nah jadi mereka ini kan pada saat waktu maghrib tuh memang mereka ini lari ketakutan ke birit-birit gitu guys. Ketika mendengar suara azan tuh ketakutan. Sebenarnya mereka ini ketakutan gitu guys ya, lari kan gitu kan. Nah ketakutan, mondar-mandir ketakutan ialah mencari tempat persembunyian. Apakah bersembunyi kalau ada rumah orang, kebuka pintu dia masuk ke rumah orang, ataukah bersembunyi di balik toples, kendi, guci yang ada di luar gitu kan guys ya. Nah jadi memang seperti itu. Tapi ya misalnya mau ke masjid gitu ya, mau ke masjid ya it's okay kan, lebih baik ke masjidnya itu ya sebelum azan berkumandang, jadi sebelum waktu masuk maghrib. Jadi kalau anak-anak tuh kalau bisa ya kalau main berhentilah di jam 5, di jam setengah 6, itulah paling lama lah ya, itu udah selesailah mainnya gitu kan ya. Nah jadi intinya jangan takut pula gara-gara lihat film waktu maghrib nih mau ke masjid pas maghrib takut gitu kan, jangan gitu kan ya. Apalagi yang sudah tua-tua nih nggak ada ceritanya gitu kan ya, gara-gara film ini jadi takut ke masjid pas maghrib kan. Jangan gitu ya. Oke, ini kan lebih diutamakan ke anak-anak. Memang kan pada hadis Nabi pun disebutkan seperti itu ya, jangan sampai mereka keluar rumah gitu kan pas waktu maghrib sampai menjelang waktu awal isya gitu kan. Nah kalau aku ada lebih kurangnya nih mohon ditambahkan ya di kolom komentar gitu guys ya. Oke lah guys, pokoknya intinya kita nggak usah takut sama jin iblis ya. Ini kan kita pada saat nontonnya, pada saat spontanitas reaksi kita ya kaget, kejut ya wajar ya, manusiawi gitu ya. Tapi kalau kita untuk takut secara sepanjangan gitu kan seperti Karta gitu kan nggak perlu, jangan guys ya. Ini kan hanya film ya, oke, just for fun, entertain, ini hiburan guys ya. Oke lah guys ya, ini aja mungkin dari aku guys. Terima kasih banyak guys ya. Sampai jumpa di reaction alur cerita film berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.